Halo semuanya, salam sehat, salam Pancasila, Merdeka. Perkenalkan, kami kelompok 2, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023, LPTK Universitas Nusa Cendana. Dalam kelompok 2 ini, kami beranggotakan saya, Konstantina Delima, yang kedua, Guido Alvanopelo, yang ketiga, Immanuel Haba, yang keempat, Ance Dede Simnasi, dan yang kelima, Pieter Palma Yesilva Don. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Sebagai tugas mata kuliah, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran diaplikasikan dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Gage dan Berliner menyatakan bahwa teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Pada intinya, teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, kegiatan belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa dan output yang berupa respon atau reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran diaplikasikan dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Pembelajaran yang berpedoman pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Yang kedua, teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model ataupun contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan tersebut. Kemudian, mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Penerapan teori kognitif sosial dalam kelas. Penerapan teori kognitif sosial dalam kelas dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, kolaborasi, dan motivasi. Contohnya, dalam proses pembelajaran, pendidik menjelaskan materi negosiasi. Sebelum menjelaskan, seorang pendidik memberikan pertanyaan pemicu, seperti, apakah kalian pernah belanja di pasar? Ketika kalian membeli sesuatu, tentunya ada interaksi tawar-menawar. Pertanyaan pemicu tersebut mendorong atau memotivasi siswa untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang nantinya akan dikaitkan dengan materi negosiasi. Yang berikut, teori belajar konstruktivisme. Di sini kami mengambil pandangan dari Jean Piaget. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Adapun penerapan teori ini di dalam kelas, yaitu guru lebih menjadi fasilitator daripada instruktur. Guru harus bisa mengerti dan memahami pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Contohnya,
memunculkan keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Yang berikut mengenai kasus Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Bagaimana rencana meningkatkan motivasi para siswa yang ada dalam kasus tersebut? Dalam memotivasi para siswa yang ada di dalam kelas dengan kasus di atas, terlebih dahulu kami mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi, karena setiap peserta didik pastilah memiliki kemampuan atau keterampilannya masing-masing. Hanya saja, kita sebagai pendidik dituntut menemukan setiap kemampuan yang dimiliki peserta didik tersebut. Dalam mengatasi kasus di atas, kami memilih metode yang tepat, memanfaatkan media belajar, evaluasi belajar, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ciptakan persaingan dan kerjasama. Teori belajar yang kami terapkan dalam memecahkan masalah di atas yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam hal ini, guru memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep. Misalnya, dengan memberikan sejumlah pertanyaan sesuai dengan pengalaman. Setelah itu, pendidik meminta peserta didik mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan. Pada tahap berikut, pendidik menggali kembali sejauh mana pemahaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan bagi peserta didik yang bisa mengulas kembali materi akan diberikan apresiasi dalam bentuk hadiah. Pada kasus di atas, solusi lainnya akan peserta didik dengan memberikan pertanyaan bagi peserta didik yang bisa mengulas kembali materi akan diberikan apresiasi dalam bentuk hadiah. Pada kasus di atas, solusi lainnya, kami melakukan diskusi dengan anak tersebut secara pribadi, merangkul kekurangan anak, memberikan penghargaan, orang tua menjadi contoh yang baik, dan fokus pada kemampuan anak. Sekian dan terima kasih.